Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Kali ini saya akan melanjutkan bagian dari bab ke-15 dari kitab Daqaiqul Akhbar yang berjudul Naza' atau peristiwa pencabutan nyawa. Sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat mengembalikan ruh pada jasadnya dalam kubur, dan datang padanya dua orang malaikat yang sangat menakutkan. Keduanya lalu mendudukkan si mayit dan berkata kepadanya, "Siapa Tuhanmu? Man rabbuka?" Sampai akhirnya kemudian keduanya berkata lagi pada mayit, "Apa yang kamu katakan pada pemuda yang telah diutus oleh Allah kepadamu, yakni Muhammad?" Mayit menjawab, "Dia adalah utusan Allah yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya." Maka terdengarlah seruan dari langit, "Benar apa yang dikatakan hambaku." Maka hamparkanlah kasur dari surga, pakaiankanlah dia dengan pakaian dari surga, dan bukalah pintu surga untuknya. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka datanglah pada mayit bau dari surga dan kebagusan dari surga, dan diluaskan baginya kubur sejauh mata memandang." Nabi bersabda lagi, "Kemudian datang seorang pemuda yang tampan wajahnya dengan pakaian yang harum baunya, berkata kepadanya, 'Bergembiralah kamu dengan apa yang bisa membahagiakanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu.' Lalu mayit berkata pada pemuda tersebut, 'Siapakah engkau? Semoga Allah merahmatimu. Aku tidak pernah melihat orang setampan, secantik, seelok engkau di dunia.' Pemudi itu berkata, 'Aku adalah amalmu yang soleh, yang baik, yang bagus.' Mayit pun berkata, 'Wahai Tuhan, apakah telah tiba hari kiamat hingga aku kembali pada ahli atau keluargaku?' Selanjutnya sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dan jika orang yang mati itu termasuk orang yang celaka ataupun durhaka, maka ketika ajal atau maut datang menjemputnya, turun kepadanya para malaikat dari langit dengan membawa pakaian dari azab atau siksa, dan duduk jauh darinya. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di sebelah kepalanya dan berkata, 'Wahai nafsul khabithah, ruh yang jahat, keluarlah pada kemurkaan Allah.' Kemudian Nabi bersabda, maka berpisahlah ruh dari jasadnya dan keluar dari jasadnya seperti dikeluarkannya perasan air dari bulu yang basah. Maka ketika roh keluar dari jasadnya, dia dilaknati semua makhluk yang ada di antara bumi dan langit. Dan laknat tersebut dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Maka naiklah malaikat beserta roh ke langit dunia, dan ketika sampai ke langit dunia, tertutuplah pintu langit untuknya. Maka terdengar seruan yang berseru dari sisi yang Maha Pengasih Ar-Rahman, 'Kembalikanlah dia ke tempat tidurnya.' Maka dikembalikan dia pada kuburnya, dan malaikat mungkar dan nakir mendatanginya dengan wajah yang sangat mengerikan. Suaranya bagaikan guruh dan gemuruh, pandangannya seperti kilat dan petir yang menyambar.
Keduanya membelah bumi dengan taringnya, lalu mendudukkan mayit dan berkata kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" Mayit berkata, "Aku tidak tahu." Maka terdengarlah seruan dari samping kubur, "Pukullah dia." Kedua malaikat pun memukulnya menggunakan gada besi. Sedemikian beratnya gada tersebut hingga seandainya semua makhluk dikumpulkan untuk mengangkat, niscaya tidak akan kuat untuk mengangkat gada ataupun pentungan tersebut. Dan berkobarlah api dari kuburnya sehingga mempersempit mayit, dan tulang belulungnya pun berserakan karena dagdatul qabri. Kemudian datang padanya seorang pemuda yang sangat buruk rupa, jelek dan hina, dan busuk baunya, lalu berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kejelekan, kejahatan dan maksiatmu. Maka demi Allah aku tidak beramal soleh, bahkan aku melambatkan ketaatan dan cepat-cepat dalam berbuat maksiat kepada Allah." Mayit tersebut berkata, "Siapa engkau?" "Aku tidak pernah melihat orang sejelek kamu di dunia." Pemuda itu menjawab, "Aku adalah amal perbuatan yang jelek, yang hina, yang maksiat yang engkau lakukan waktu hidup di dunia." Kemudian dibuka untuknya pintu neraka, dan dia tidak berpindah dari tempatnya sampai datangnya hari kiamat. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa fitnah bagi orang mukmin di dalam kuburnya adalah selama 7 hari, dan orang-orang kafir selama 40 hari. Baginda Rasul Muhammad SAW disebutkan di dalam kitab ini, yakni, "Man mata yaumal jumu'ati amanahu Allah Ta'ala min fitnatil qabri." Barang siapa yang mati pada hari Jumat, maka Allah menyelamatkannya dari fitnah kubur. Dalam sebuah hadis diceritakan dari Umamah Al-Bahili, ketika seorang pemuda mati dan dimasukkan ke dalam kubur, datanglah malaikat maut duduk di sisi kepalanya. Dia disiksa dan dipukul dengan palu 1 kali hingga anggota badannya tidak tetap ataupun tidak utuh, kecuali terputus-putus, dan api yang berkobar-kobar dari kuburnya. Kemudian malaikat berkata, "Berdirilah dengan izin Allah." Maka ketika dia berdiri dengan tegak, dia menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Dia pun berkata, "Karena apa engkau lakukan ini? Dan kenapa engkau menyiksaku? Sungguh aku telah mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa Ramadan," kata si mayit yang sedang disiksa. Lalu malaikat menjawab, "Aku menyiksamu karena pada suatu hari engkau pernah berbuat zalim kepada sesamamu, yaitu ada orang yang meminta tolong kepadamu tapi engkau tidak mau menolong. Dan engkau pernah sholat pada suatu hari tapi tidak membersihkan diri dari kencingmu." Maka dijelaskan dalam hadis ini bahwa menolong orang yang dizalimi, teraniaya adalah suatu bentuk kewajiban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a mazluman fastaghatha bihi wa lam yughithhu duriba fi qabri mi'ata sautim minan nar." Barang siapa melihat orang yang teraniaya dan meminta tolong kepadanya, tapi dia tidak mau menolongnya, maka ia akan dipukul dalam kuburnya 100 kali dengan cemeti dari api neraka, yakni dari pecut dari api neraka. Diriwayatkan dari baginda Rasul Muhammad SAW, ada 4 orang yang akan didatangkan oleh Allah di atas mimbar dari cahaya dari nur pada hari kiamat dan dimasukkan ke dalam rahman-Nya. Para sahabat berkata, "Siapa mereka itu ya Rasul?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memberi makan pada orang yang lapar,
Yang kedua, orang yang menyiapkan bekal bagi orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Yang ketiga, orang yang menolong orang-orang yang lemah. Dan yang keempat, orang yang menolong orang yang dalam kesusahan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mayit diletakkan pada kubur dan ditimbun dengan tanah, berkata ahli waris ataupun keluarganya dan juga anak-anaknya berkata, wahai tuanku, wahai yang mulia. Lalu malaikat yang menjaganya berkata, apakah engkau mendengar yang mereka katakan? Dia berkata, si mayit, ya saya mendengar, kata si mayit. Malaikat berkata lagi, apakah engkau termasuk orang yang mulia? Dia pun berkata, mereka yang mengatakan begitu, dan mudah-mudahan mereka bisa diam. Saat itu kubur menghimpitnya yang disebut dengan daghdatul qabri, hingga bercampur aduk tulang-tulangnya, dan terdengarlah seruan dari kuburnya, duhai tulangku, aduh hinanya tempatku, aduh aku sangat menyesal, aduh kerasnya pertanyaan untukku. Keluhan ini terjadi hingga sampai awal malam Jumat dari bulan Rajab. Setelah 1 tahun kematiannya, maka Allah berfirman, aku perlihatkan pada kalian, hai malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosanya dan aku leburkan kesalahan-kesalahannya sebab kehidupannya di malam hari ini. Nah, inilah isi dari kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-15, yang kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya menyampaikan murni isi dari kitab ini, tidak saya menjabarkan ataupun menjelaskannya dengan pendapat-pendapat para alim ulama. Murni saya sampaikan isi kitab Daqaiqul Akhbar. Semoga bisa menjadi renungan buat kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.